Hai guys, selamat datang di acara Mastery untuk Dropshipping Internasional ya. Kita akan belajar di kali ini tentang bagaimana sih membangun sebuah bisnis di dunia digital dengan menggunakan bisnis model yang namanya dropshipping. Ya, jadi dropshipping. Nah, sebelum kita masuk lebih detail, saya pengen tahu sih Anda ada dari mana aja. Ini saya pengen tahu yang nonton dari mana aja. Atau suara saya kedengaran kah di sini? Karena saya nggak mau suara saya tahu-tahu kayak kemarin sempat hilang-hilang begitu. Jadi kita hari ini akan belajar seru banget. Ini bisnis model masa depan ya dengan menggunakan digital marketing, internet, teknologi semuanya. Oke, saya lagi cek di udah keluar. Sip. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih detail, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya tentang bisnis model dropshipping ini. Apa sih sebenarnya dropshipping ini? Jadi lebih enak kalau saya misalkan gambarkan langsung di sini. Oke, so dropshipping is actually kayak begini. Jadi Anda buka toko, ini toko Anda misalkan ya. Anda buka toko online. Kita kan sudah tahu bahwa sekarang ini zamannya toko online begitu ya. Banyak yang jualan di Instagram, banyak yang jualan di begitu. Cuman kendalanya dengan Instagram Marketplace dan yang lain-lain adalah Anda tidak mendapatkan data yang lengkap. Anda tidak akan mendapatkan data customer Anda nggak bisa nge-follow up dengan baik dan sebagainya. Nah, dengan bisnis model ini kita akan membuat semuanya ini lengkap banget ya, terstruktur banget sehingga akhirnya akan bisa jadi di-expand lebih gede banget. Anda akan lihat sebentar lagi potensinya seperti apa. Balik lagi dropshipping itu seperti ini. Anda membuat sebuah toko online. Ya. Kemudian Anda menjual barang ke orang-orang di luar negeri. Kita tidak mau mematok otak kita bahwa kita hanya jualan di Indonesia aja. Ngapain membatasi diri seperti itu? So, think about this, Anda jualan dengan orang ini di US, ya, Anda jualan di US. Jadi ada orang dari US nanti datang ke toko Anda. Nah, setelah dia melakukan transaksi di toko Anda, maka Anda tinggal membeli barang ini di AliExpress. Nah, setelah Anda membeli barang di AliExpress, dari AliExpress ini langsung dikirimkan ke sini. Di sini artinya adalah Anda tidak membutuhkan yang namanya stok barang. Nah, ini kan jadi enak bareng. Jadi enak banget ya, karena kalau misalkan kita jualan biasa, kita kan harus nyetok barang. Kalau ada barang nggak laku kayak gimana, itu jadi tough banget kan. Saya sering sekali import barang kan dari luar negeri, kemudian dari China pernah, dari US pernah. Problemnya sih simple, ada barang laku, ada barang nggak laku. Nah, nggak laku ini kan tambah lama, tambah numpuk. Apapun bisnis Anda, kalau Anda nyetok barang, pasti ada barang nggak laku dan yang ini pelan-pelan akan numpuk. Ini kan sayang banget gitu. Nah, dengan proses seperti ini, Anda hanya membeli produk ketika ada customer membeli di toko Anda. Jadi dia udah bayar duluan, baru kita beli dari Alibaba, AliExpress, eBay, macam-macam. Dari sana kita pesan, kemudian langsung kita minta alamat pengirimnya itu ke customer langsung. Jadi langsung ke customer langsung. Nah, dari situ bahwa itu enak banget kan. Jadi kita langsung order kayak biasa, masukin kredit card, bayar, tapi alamatnya itu langsung diisi customer Anda. Nah, itu kalau dilakukan dalam jumlah besar, itu amazing banget. Jadi itu yang disebut dengan international dropshipping. Banyak orang melakukan dropshipping, tapi mereka di Indonesia aja. Sekarang think about this ya, di Indonesia, kalau Anda melakukan dropshipping seperti ini, Anda harus nyari-nyari barangnya, yang mana biasanya barangnya agak terbatas, tahu-tahu kehabisan barang, itu problem. Kedua adalah sistem pembayaran. Di Indonesia sistem pembayaran belum enak. Masih sangat sedikit orang yang memiliki kredit card di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kebanyakan masih pakai transfer. Jadi setelah orang beli, kita harus punya CS banyak yang follow up lewat WA, lewat BBM kayak gitu kan. Kita harus follow up satu-satu sampai BBM-nya banyak sekali kayak gitu. Nah, ini jadi problem banget karena jumlah yang beli dan jumlah yang bayar itu turun banget. Begitu niat beli, habis itu kita follow up, habis itu mereka hilang, habis itu mereka nggak bayar. Jadi kendala di situ itu yang membuat volume kita jadi kecil. Kita pengen skill lebih besar lagi. Jadi dengan menggunakan market internasional, worldwide, hal ini akan jadi lebih mudah banget dan bisa lebih gede banget gitu. Jadi problem-problem di Indonesia itu dia, satu nggak ada kredit card, jadi orangnya mesti manual, kemudian harus follow up pakai BBM, kemudian harus maksa-maksa kapan transfer kayak gitu, which is itu
agak annoying banget ya, annoying banget kayak gitu. Oke, jadi prosesnya seperti tadi. Nah sekarang bagaimana sih caranya supaya orang ini tahu toko kita? Jadi supaya orang datang di sini, ini kita menggunakan yang namanya Facebook Ads. Jadi nanti ketika Anda belajar international dropshipping, Anda akan juga mempelajari bagaimana mentarget dengan Facebook, ngiklan dengan Facebook, supaya banyak orang seperti ini bisa datang ke toko Anda. Ya, bisa datang ke toko Anda. Jadi nanti kita bisa, kalau misalkan Anda sudah jalan seperti ini, udah mulai laku gitu ya, mikirnya udah skill lagi. Ngapain US? Ada Kanada, ada Australia, ada UK, DLL ya. Market kita langsung dunia. Jadi market kita benar-benar langsung dunia banget. Nah itu keren banget. Bahkan nanti di dalam sana Anda akan belajar banget ya. Anda bisa lihat link di atas atau link di bawah. Setelah Anda join, Anda akan belajar banget yang mengenai fitur Facebook yang mungkin jarang Anda ketahui, yang disebut dengan lookalike audience. Jadi itu yang mungkin jarang diketahui orang. Jadi kemarin saya ngobrol dengan beberapa teman yang jualan kayak di marketplace di Indonesia. Jual, laku, happy. Jual, laku, happy. That's it. Padahal ketika Anda ngerti cara bermain yang tepat dengan Facebook, misalkan Anda sudah punya, katakanlah ada 100 customer. 100 customer sudah membeli produk Anda. Ya, data 100 customer ini Anda bisa kasih ke Facebook, dan kemudian Facebook bisa mencari di Amerika, di US, 1% dari negara Amerika yang online ya, 1%, sekitar berapa juta gitu. Kemudian dari 1% ini, profilnya itu mirip dengan customer Anda. Which is jadi keren banget kan. Kita dari 100 customer, tahu-tahu bisa punya jutaan orang yang profilnya mirip, yang kalau kita tawari, kemungkinan besar akan beli produk kita. Itu amazing banget. Nah, setelah itu kita bisa expand ke luar negeri. Bayangin aja nih, sekali lagi ya. Anda dapat 100 customer di Amerika. Data 100 customer ini Anda bisa kasih ke Facebook untuk mencari customer di Australia. Jadi, kita minta ke Facebook, tolong dong cariin customer di Australia yang kira-kira profilnya itu mirip dengan customer saya yang ada di Amerika. Which is itu jadi amazing banget kan. Kita langsung bisa tembak aja semua negara ya begitu. Itu bakal langsung boom gitu banget lah. Jadi itu Anda bisa lihat di atas atau di bawah ada link, Anda bisa join di situ untuk belajar detail tentang hal seperti ini gitu ya. Biasanya ada banyak pertanyaan. Buat yang belum punya bisnis sama sekali, bisa nggak menjalankan proses seperti ini? Sangat bisa banget. Ini bisnis paling enak dan modalnya paling kecil sebenarnya. Dan risikonya juga paling kecil, karena risikonya juga ya Anda cuma ngeluarin uang untuk barang kalau orangnya sudah beli barang Anda. Iya kan? Bukan kayak kita mau buka usaha, bikin restoran, nyiapin ruko semuanya, habis itu nggak laku. Nah itu risikonya kan malah lebih gede banget kan, kalau seperti itu. Lukas, makan waktu lama. Saya menggunakan namanya e-paket. E-paket itu about 3 weeks, 2-3 minggu. Kalau mau lebih cepat, cari vendor yang ada di US, kalau kayak gitu. Jadi kita pindah vendor yang punya barangnya di US. Biasanya harganya agak sedikit lebih mahal, tapi hasilnya jadi lebih cepat. Biasanya sih sekitar 5-7 hari. Kalau di US 5-7 days lah kurang lebih. Tapi nanti kita akan bahas itu lebih detail di dalam grup gitu ya. Kemudian kalau misalkan Anda sudah punya bisnis, ngelakuin ini enak banget. Kalau sudah bisa, ini selalu ada proses belajar ya. Saya nggak mau mengatakan bahwa Anda belajar kayak begini, it's instant money. Saya nggak mau ngomong kayak begitu, karena saya sendiri dulu juga belajarnya sekitar 1-2 bulan lah. 1-2 bulan baru saya dapat take off banget. Ini contoh saya kemarin itu. Bulan pertama saya mulainya itu sekitar bulan Juni. Saya bulan Juni tahun lalu. Oke lah ya, dapat tambahan sekitar 1.400 US dollar. Ini revenue. Jadi kurang lebih 16 juta. Nah, bulan depannya, 1,5 bulan setelah itu, setelah saya belajar lebih intens lagi bagaimana cara menjalankannya, 1 bulan dari 16 juta bisa 1 bulan jadi 100.000 US dollar. Dan kalau Anda lihat di sini, traffic tertinggi ini adalah dengan Facebook. Bagaimana caranya? Dalam 1 bulan, saya bisa mendatangkan 85.000 orang di Facebook. Ya, 85.000 orang dari Facebook menuju ke toko saya. Kalau Anda hanya menggunakan yang namanya toko offline biasa, toko konvensional,
paling sehari berapa orang datang ke toko Anda? Nggak akan mencapai angka ini, 85.000 loh sebulan. Ini baru 1,5 bulan dari saya masuk ke bisnis ini. Kemudian berikutnya adalah setelah belajar lebih detail, Anda akan belajar bahwa gimana sih caranya bisa mencapai hampir 500 juta sehari. Ya. Yang akhirnya sebulan bisa nyampe sekitar 640.000 US dollar. Ini hampir sekitar berapa ini? 8 ya? 8,5 miliar ya, kurang lebih ya. Saya iklan habis banyak. Saya iklan hampir habis sekitar 260 sama 40 ini sekitar ya 4 miliar ya. Saya iklan di Facebook habis 4 miliar. Dan terakhir peak saya sempat kemarin itu hampir 10 miliar ya, sebulan. Ini Oktober. 739 M lebih lah ya, hampir 10 M lah ya. Kurang lebih kayak gitu. So, ini semua nggak akan bisa Anda lakukan kalau konvensional. Marketplace di Indonesia, I think agak berat untuk Anda bisa mencapai segitu sih. Mungkin bisa, 1-2 orang mungkin bisa, tapi tidak banyak yang bisa seperti itu. Oke, so kita lanjut lebih detail lagi. Contoh ini saya ke Facebook saya. Lukman, itulah untuk produk yang lagi tren untuk dipajang di toko kita. I'll show you. Saya nggak pakai tool aneh-aneh. Bentar ya, saya nggak pakai tool aneh-aneh. Ini Facebook saya. Saya biasanya hanya cari misalkan kayak begini. Cat, misalkan saya mau masuk ke niche cat ya. Anda kan nanti belajar lebih detail di course. Nah, misalkan niche cat. Saya cuma ketik cat. Nih, get yours here. Ini kata-kata basic banget. Dari sini ini tinggal dicek aja. Nah, ini ada banget nih. Nih, lihat nih. Nah, ada kayak begini nih. Ini yang melihat view-nya itu 3 juta. Kalau 3 juta, biasanya orang-orang kayak begini sudah mendapatkan ratusan juta bahkan miliaran. Biasanya kalau kayak begini. Kita lihat aja. Kayak begini. Ini toko online-nya di sini, catstock.co. Kita klik. Ini dilihat, ini kalau dilihat kan ini masih komennya masih ada nih hari. Oh, ini udah agak lama ini udah agak lama ya. Jadi ini 2016. Ini memang trennya agak lama. Nah, ini harganya 11,97. Harga 11,97. Coba kalau kita cari di AliExpress. Cat wiper. Nah, wiper. Cat wiper stiker. Nah, ini pakai PayPal business account ya? Yes, pakai PayPal business account. PayPal. Cat wiper stiker. Nah, ini kan muncul nih. Jadi harga di sini itu cuman bayangin aja, cuman $2 ya. Cuman $2 free shipping. $2 free shipping. Sementara dia jualnya seberapa ini tadi? $11. Berapa besar itu profit marginnya? Kita tinggal potong nanti dengan biaya iklan kita ya. Nah, ini yang bervariasi sekali biaya iklannya itu berapa. Biasanya kalau lebih viral akan lebih murah untuk biaya iklannya. Tapi Anda lihat sekarang, misalkan ya. Tadi harganya cuma $2 something, ini udah free shipping. $2 something. Ini harganya katakanlah 12. Berarti kita punya margin $10. Nah, $10 katakanlah margin iklannya separuh, $5 deh, lebih besar daripada biaya barangnya ya, $5. Maka Anda masih mengantongin profit itu $5. Sekarang misalkan bisa gedein aja. Seperti ya. Let's say profit $5. Kalau sehari Anda dapat 100 order, maka profit harian Anda itu sudah 500. Ini sekitar kalau dikali 13.000 aja 13.500 ya. Berapa tuh jadi? 5 kali 13.500 sama dengan 6,75 juta. Sebulan wait 6,75 kali 30
itu sudah 202,5 juta. 202,5 kali 11 setahun itu 2,43 M. Bayangin aja, satu produk Anda nemu kayak begitu, jalan sehari 100 order aja, itu sudah profit seharinya 6 juta, sebulan ada 200 juta, setahun ada 2 miliar. It's crazy ya. It's crazy ya. Kita coba cari lain. Oh, ini lagi banyak yang jualan ini juga. Nah, kayak gini. Ini kalau kita lihat seperti ini. Ini coba dilihat di komen ya. Di komen. Ini stop. Ini terakhir tanggal Januari tanggal 15. Berarti udah hampir sebulan ya. Nah, tinggal dicari kayak begini. Yang komennya itu masih recent. Ini udah 2016. Jadi Anda tinggal cari yang recent aja. Yang masih baru. Kalau masih baru dapat komen, itu biasanya trafficnya masih jalan. Kalau trafficnya masih jalan, berarti kan dia laku. Nah, kayak gini. Fast sok. Sambil cari lagi. Ini kemarin kayaknya kencang banget ini. Ini November ini kencang banget kemarin saya lihat. Oke, kita cari yang lain deh. Let's say apa ya? Pick. Ternyata ada yang suka pick di sana. Pick lover something. Ada nggak ya? We need this. Nah nih. Pick pillow. $14. Cuman kalau ini biasanya bukan, nggak tahu. Ini kayaknya bukan barang AliExpress nih. Pick pillow. Bisa, ada nggak ya? Pick pillow case. Ini ada pick juga. Ini ada. Ini udah free shipping $4. Free shipping $4. Kurang lebih ya, ini saya nggak nemu yang persis banget ya. Ini free shipping harganya $4. Ini harganya $14. So can you imagine profit marginnya sekitar $10 lagi, belum dikurangin dengan ini iklan from Facebook ya. Ini mirip-mirip kan ya. Mirip-mirip kan ya dengan ini ya. Ini ada dog ya. Ini apa nih? Pick. Ini pick juga ternyata. Pick ini lebih mahal. Ya, jadi tinggal cari-cari seperti ini sih. Kita cari lagi coba. Ini baju. Ini komennya sampai segini banyak. Kita lihat. Sampai Januari 25 masih ada yang berkomen gini. Berarti laku kan kayak gitu. Dia mulai 26 Desember. So, itu cara kita untuk mencari produk. Jadi dari sini tinggal Anda masukin produk-produknya kalau ketemu yang bagus gitu ya. Anda cari-cari dari sini, dari AliExpress. Kalau sudah bagus, baru Anda masukkan. Ini ada Angry Birds, tapi Angry Birds jangan deh, karena ini trademark ya. Baru Anda masukkan ke toko Anda. Nanti setelah itu, simple banget. Anda tinggal ngiklan di Facebook. Nah, prosesnya seperti itu. Kita bisa cek lagi, let's say apa ya, misalkan ya, baby. Kita cek. Jadi banyak sekali produk-produk yang sebenarnya bisa langsung kita jual kayak begini. Ini apa nih? Or Anda bisa melakukan seperti ini misalkan. Let's say dog lover. Oke, and then dari dog lover kayak begini, Anda bisa ke pages. Anda lihat page dog. Ini gede banget nih. Dog lover 700.000. Lihat sih, dog lover. Ini ada 300.000 lagi. So kita lihat dog lover. Oh, ini Januari masih di komen. Masih ada yang review ya. Kita lihat aja apa sih isinya di sini.
Dia masih kasih kontennya apa nih, masih participate something. Kita cek dia ada jualan barang apa. Coba cek nih. Oh, dia ada lagi promosi kalender apa nih? No, not sure. Kita cek lagi nih yang gede nih 394. Nah, ini coba cek. Cek. Buset, ini 4 juta. Oke, let's see. So, ini semua memang butuh proses ya, seperti ini ya. Nggak bisa bisnis enak banget kayak begitu terus tidak ada prosesnya sama sekali, tahu-tahu dapat uang banyak. Nah, jangan seperti itu. Nanti tinggal cek seperti ini, lihat dia jualan apa yang barusan yang laku banget itu. Tadi kayaknya di atas ada baju ya, ada something. Nah ini Rottweiler German Shepherd, jadi dia jualannya baju ini ternyata. Perfect gift. Oke, cek lainnya deh. Jadi Anda bisa browsing page orang lain seperti ini, cari yang besar-besar view-nya, share-nya gitu. Komen, kalau bisa cari yang share-nya tinggi ya. Komen beberapa ribu, share beberapa ratus. Itu kuncinya di situ. Ini apa nih? Ada. Ada nggak? So, kerjaan sehari-hari browsing seperti ini buat nyari barang. Cuma paling simpel adalah kalau misalkan kalau misalkan dari sini langsung Anda bisa langsung kayak misalkan Lukman Hakim. Kalau saya sih macam-macam ya. Kalau saya toko itu saya penuhin. Jadi toko itu saya penuhin kayak begini. Misalkan ini saya cari dog jewelry, nah kayak gitu. Terus saya masukin aja kayak gini-gini. Ini kan macam-macam nih. Kayak gini. Dog apa ini? Necklace. Harganya cuma 1,29. Ini harganya cuma 0,99. Free shipping lagi. Gila nggak? Keren banget kan? Coba kita cari misalkan di sini. Dog necklace get yours. Nah, kayak gitu. Nih, ketemu. Nah, kayak gini. Tinggal cari yang share-nya gila-gila gitu ya, yang masih recent gitu, yang masih baru. Ini lumayan 125 share, tapi masih kurang sih, small. Kadang Anda bisa ketemu yang ini 102 share, oke lah. Ini 75 share. Kadang-kadang Anda bisa nemuin yang kayak tahu-tahu ratusan share gitu. Nah, ini contoh kayak begini. Ini kecil sih, tapi kemarin saya pernah lihat ini sempat laku banget. Last year ini sempat laku banget. Yuk kita cek ini. Ini nggak usah. Oh, ini udah. Ini baru buka, tokonya baru buka. Nah, ini kan semua barang-barang nih. Teguh, kita harus ada komunikasi dengan seller atau bisa langsung beli. Komunikasi bisa, langsung beli bisa. Kalau Anda bakal booming, Anda harus komunikasi. Tapi kalau Anda masih ngetes, itu bisa aja sih. Bisa aja langsung beli. Saya biasanya langsung beli dulu lah. Kita lihat kayak begini. Dia main free plus shipping ini. Ini free plus shipping. Jadi free plus shipping, jadi dia nemuin kayak begini tadi. Ada nggak di sini tadi? Nah ini free shipping, harganya cuma 0,97. Oke, free plus shipping artinya adalah dia promosi ini free supaya orang itu beli. Tapi nanti setelah beli ini ongkos kirimnya biasanya sekitar $9. Jadi basically markup aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan tadi
cost produk cuma 0,97, habis itu tambah-tambah shipping lah, misalkan ada shipping biasanya sekitar 1,5, jual di nol, free plus shipping ya. Shipping cost itu kena di biasanya sekitar 9,95 gitu. Nah ini berarti modalnya cuma berapa sih nih? Modal cuman 2,5, ya kan? Ini masih profit sekitar 7,5. Profit gross 7,5. Iklan, nah ini nggak tahu ya, let's say 5 aja atau 6 deh, 6, maka net profit masih 1,5. Nah free plus shipping ini biasanya habis itu langsung di upsell gitu. Ivan, halo kok, berarti intinya cari produk dari Facebook, cari supplier yang free shipping, kemudian taruh web kita di Facebook Ads, dan setiap ada orderan tinggal langsung order ya di AliExpress. Yes, bener banget, cuman saya nggak mencari yang free shipping ya, nggak mesti. Saya tinggal hitung aja kira-kira barang di sini ini bisa dijual harga berapa. Nggak melulu harus free shipping karena saya biasanya pakai e-paket. Kalau free shipping biasanya harganya udah di-include-kan di sini di harga produk. Jadi e-paket tuh kurang lebih harganya biasanya sekitar 1,5 sampai 2,5 dolar lah. Harganya kurang lebih kayak gitu. Atau kita coba cari lagi misalkan elephant necklace, get yours here. Nah kayak begini. This is nice. Ini dulu sempat laku banget. Tahun lalu ini sempat laku banget. Nah kayak gini kan. Elephant kayak begini. Ini Januari 10 dia baru pasang. Kita lihat harganya. Kita lihat harganya. Dia pasang harga di 18 dolar. Ya, elephant necklace. Let's see di AliExpress ada berapa. AliExpress elephant necklace. Nah itu ada necklace 18 dolar ya tadi ya, 18 dolar. Let's see di sini kita ketemu. Ini bukan ya? Bukan. It's different. Nah nih harganya berapa tadi? Ini cuma 0,56 loh. Mungkin plus shipping jadi jadi hampir 3 dolar. Let's say 3 dolar. Dia jualnya tadi 18 men. Crazy enough. Ini dia nggak nulis free shipping ya. Dia nggak nulis free shipping. Bayangin aja. Segitu harganya. So, kalau kita hitung-hitung, dia jual retail di 18. Biasanya itu tambah shipping lagi. Itu sekitar 4,95. Modal, jadi berapa modalnya? 2,98, 3 dolar lah ya, free shipping 3 dolar lah ya, supaya gampang hitungnya nggak susah-susah. Modal 3 dolar. Berarti gross profit berapa nih? 23 dikurangi 3, 20 dolar. 19,95. Iklan FB, katakanlah iklan FB-nya mahal banget deh, 10 dolar gitu. Net profit masih 10,95. Kalau sehari ada order 50 aja, 100 deh, 100 aja, itu sudah 1.000. Ini 13 juta sehari. Enak banget ya kayak gitu ya. So actually kayak gini sih sebenarnya, permainannya cuma gini aja. Tinggal telaten-telatennya nyari produk, kemudian telaten-telatennya ngetes produk ini sama ngiklan. Itu that's why Anda butuh komunitas untuk belajar di sini. Karena kalau Anda sendirian, Anda nggak akan tahu ini salahnya di mana, benernya di mana gitu. Makanya saya invite Anda untuk join. Itu linknya ada di atas atau di bawah ya. Jadi linknya ada di atas ini atau di bawah di komen gitu ya. Anda di sana akan belajar tentang mindset. Yang pasti mindset ini penting banget karena banyak orang main kayak beginian. Itu gagalnya itu di mindset. Baru nyoba 1 item, 2 item dan gak laku, terus habis itu udahlah ini gak bisa gitu. Ya sudah kalau memang kayak begitu. Cuman saya ingin mengajarkan, saya with my team ingin mengajarkan bahwa ini semua itu possible banget untuk dicapai gitu ya. Kemudian ada di situ juga akan belajar, kita sudah punya modulnya lengkap banget. Tim saya udah buatin semua modulnya.
cara milih barang tuh kayak gimana sih? Cara milih supplier gimana sih supaya nggak ketipu-ketipu gitu ya? Karena saya nggak tahu China gitu ya, kadang-kadang bisa aneh-aneh begitu. Jadi cara milih barang seperti apa? Cara milih supplier itu seperti apa? Cara milih pengirimannya seperti apa? Saya ada e-paket, ada beberapa lagi yang lain gitu ya. Kemudian bagaimana cara membuat toko online Anda dengan menggunakan Shopify. Jadi dengan Shopify Anda akan lebih mudah untuk memulainya. Itu jadi gimana settingnya semua, itu nanti akan saya ajarkan di dalam situ ya. Jadi semua udah ada modul-modulnya. Kemudian bagaimana caranya menggunakan aplikasi di dalam Shopify. Karena ada aplikasi-aplikasi yang keren banget, yang bisa follow up kalau misalkan customer Anda cuma datang, masukin keranjang belanja, habis itu nggak jadi beli. Nah itu ada follow up-nya seperti apa sih, supaya mereka itu bisa beli lagi gitu. Karena kadang-kadang ada orang masukin inbox, masukin ini ya, add to cart, habis itu lupa. Habis itu dia dipanggil siapa gitu, keluarganya, terus keluar gitu. Nah proses-proses kayak begitu tuh yang ini sering banget miss gitu. Kemudian ada juga tutorial tentang bagaimana sih memasang iklan di Facebook. Karena iklan di Facebook itu kalau nggak ngerti, Anda nggak dapat nanti. Ada cara-caranya semua. Anton, apakah harus punya website sendiri untuk jualan produk yang dibeli dari AliExpress? Anda nanti pakai Shopify namanya. Jadi ada platformnya namanya Shopify. Nah kalau nanti Anda join di atas, di link di atas atau di bawah, itu Anda dapat bonus. Jadi saya udah kerjasama dengan Shopify. Anda akan mendapatkan trial 30 hari. Jadi lebih lama. Biasanya trialnya kalau nggak salah 7 atau 14 hari ya. Anda bisa mendapatkan trial 30 hari dan bulanan Shopify Anda akan didiskon sebesar 10%. Itu selama seterusnya ya, kayak gitu. Jadi itu semua. Kemudian apalagi ya, Anda akan belajar cara setting pembayaran semuanya gitu ya. Karena pembayarannya ini harus pakai kredit card dan di luar negeri. Jadi ngatur semuanya itu seperti apa gitu. Kemudian Anda juga akan belajar dari beberapa case study di grup. Kemudian case study juga di materi. Lukman Hakim, kenapa nggak beli produknya di AliExpress aja ya orang-orang US? I have no idea, man. Sama aja nggak semua orang beli di marketplace di Indonesia kan. Toko-toko offline juga masih laku, toko-toko Anda sendiri juga masih laku, toko-toko di Instagram juga masih laku, kayak gitu. Jadi mumpung ada kesempatan seperti ini, manfaatin aja. Jangan banyak terlalu complicated, and then kok kenapa nggak gini, kenapa? Just do it, man. Just do it gitu. Ryan, price war dong kalau semua orang kayak gini. Justru Anda jangan price war dong, mati sendiri. Justru harganya dinaikin aja. Jadi jangan perang-perangan harga kayak gitu. Kemudian Angga Rusdi, apakah paket dan 16 bulan materinya sama? Apa beda dari paket tersebut? Sebenarnya gini, ini materi itu ada di dalam DM Labs, digitalmarketer.id Labs. Ya, materinya di dalam situ, support grupnya di situ. Di situ itu membayarnya itu adalah bulanan. Cuman kita memberikan paket bayar lebih banyak 6 bulan atau 12 bulan dengan harga lebih sedikit gitu. Dengan harga lebih murah. Jadi kalau Anda beli yang 12 bulan ya lebih murah. Karena jadi ini kan membership. Membership itu Anda langganan untuk masuk di komunitas saya. Jadi kalau misalkan Anda mau langganan sebulan ya sebulan. Kalau Anda mau langganan 6 bulan ya 6 bulan berada di dalam komunitas saya. Kayak gitu. Jadi ada paket 6 bulan, ada paket 12 bulan. Kalau Anda mau lanjut seperti teman-teman yang lain karena ngerasa networkingnya bagus banget, ya udah nggak masalah, ikut terus aja tiap-tiap ini. Jadi memang bulanan seperti itu. Karena kita akan terus update dengan tren-tren kayak begini. Jadi begitu ada info kayak begini, Anda sudah dapat trennya terlebih dahulu. Hari ini Anda ngelihat kayak begini, bulan ini, tahun ini, saya udah main dari tahun lalu dan grup saya di dalam situ sudah tahu dari tahun lalu. Gitu. Cuman saya baru bikinin modulnya secara lengkap, baru di launching di tahun ini gitu. Jadi kalau misalkan Anda memang sudah member dari dulu ya malah Anda enak banget. Karena Anda sudah tahu dari tahun-tahun lalu dan ada beberapa teman yang memang sudah omsetnya udah ratusan juta. Hanya main begini aja. Dan kerja kayak begini, kalau sudah bisa jalan, kalau Anda nanti sudah belajar dan sudah bisa jalan, saya biasa ngecek toko saya, iklan saya semuanya itu cuman 10 menit pagi hari sambil breakfast. Habis itu 10 menit waktu mau tidur biasanya malam gitu ya. Di US kan baru pagi gitu. Ya udah, cuman gitu aja. Sehari-hari saya ngerjain bisnis yang lain. Jadi nggak harus di depan komputer terus, enaknya di situ. Dari Tin, saya malas ketemu pembeli, boleh gabung kalau begitu. Yes, di sini Anda nggak ada yang namanya BBM yang maksain orang beli kayak gitu nggak ada. Di sana, di dalam nanti Anda juga belajar bagaimana caranya mengoutsourcekan tim saya gitu. Mengoutsourcekan tim saya. Jadi mengoutsourcekan tim Anda maksud saya.
Jadi maksudnya gini, saya punya tim sendiri di sini, itu di Filipina. Mereka dibayar per jam. Jadi kalau omsetnya masih kecil, ya bayarannya kecil. Tapi begitu omsetnya naik, bayarannya naik. Jadi buat mereka fair, buat kita juga nggak berat. Karena kalau di sini Anda pasang semua CS segitu banyak, habis itu omset lagi sepi-sepinya, Anda ngasih makan CS sementara Anda berat banget kan, omsetnya berat gitu. Di Masko kalau per bulan bisa ya tadi, katanya CS tadi minim 6 bulan. Per bulanan ada sebenarnya. Cuman paket ini lagi kita buka untuk 6 bulan, which is very cheap gitu. Tommy Chan bisa ada, kita ada yang bulanan kok. Paketnya ada yang bulanan kok. Cuman think about this ya, jalanin kayak beginian, kecuali Anda hebat banget, kalau Anda baru mulai, sebulan itu biasanya belum. Jangan berharap sebulan dapat 1 miliar, 2 miliar kayak begitu ya. Which is amin banget kalau bisa gitu. Bagaimana mengatasi kendala bahasa? Anda pakai outsource aja. Jadi Anda bisa pakai translator kalau misalkan bahasa. Angga Krisna di komunitas dapat modul. Yes, ada modulnya semua lengkap. Modulnya ada. Sorry, balik lagi ke Arif tadi, mengatasi kendala bahasa itu pakai translator luar. Itu ada, saya ada translator luar. Andi Sinyo, linknya ada di atas, silakan diklik aja, harganya semua ada di sana. Ya, jadi pakai translator luar. Bahkan nanti kalau Anda sudah menguasai market US dan barang Anda memang laku, Anda bisa tes negara-negara di Eropa, di mana orang-orang US biasanya malas masuk ke sana karena mereka sendiri juga terkendala bahasa. Gitu. Jadi marketnya dunia, man. It's huge. Facebook itu sekarang penggunanya almost 2 billion, almost 2 miliar orang di Facebook. So jangan khawatir Anda kehabisan orang ya. Dan ada beberapa teman yang mengatakan ini mumpung masih tren. Yes, ini memang masih tren, dan ke depan e-commerce itu memang masih tren gitu ya. Jadi manfaatkan aja. Industrinya, kalau misalkan Anda nanya, pemainnya semakin banyak dong kalau kayak begini. Don't worry, pemainnya semakin banyak. Tapi Facebook tahun lalu dan tahun ini itu naik hampir berapa ya? Hampir 700 juta orang. Ya, hampir 700 juta orang. Itu masuk ke Facebook in 1 year. Kebayang nggak? Meskipun yang jualan kayak begini itu banyak, tapi marketnya juga tambah gede gitu. Untuk pembayaran dan sebagainya, please nanya ke link di atas atau put komen. Nanti tim saya akan bantuin. Saya nggak akan bahas di sini. I think itu aja kurang lebih. Anda silakan join lewat link di atas atau di komen di bawah. I'll see you guys inside. Nanti kita akan bahas di dalam. Anda silakan nanti ketika sudah masuk pelajarin semua modulnya. Kemudian ini posting aja di komen ya, posting aja di komen kalau misalkan Anda mau nanya-nanya. Ada lagi dari Anton, selain Shopify ada nggak web platform lain yang gratis? I have no idea. Saya pakainya sih Shopify. Anda mungkin bisa pakai misalkan kayak WooCommerce dan yang lain-lain. Tapi saya nggak mau diribetin oleh kayak begituan. Bayangin aja Anda omset 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar sampai 10 miliar dan Anda masih pusing bayar $100, $200 gitu. It's the mindset that I said yang tadi itu masih dibenerin dulu mindsetnya gitu. Karena kalau kayak saya gini udah bayar Shopify udah mahal, udah di atas $1.000 per bulan ya. Jadi mindsetnya aja dibenerin dulu. Untuk bisnis model tadi udah saya jelasin, nanti di reply aja. I think itu aja. Kalau seminar yang di Intercontinental bedanya apa? Seminar yang di Intercontinental itu ngebahas tentang digital marketing secara lengkap. Jadi bisa diaplikasikan ke semua bisnis Anda gitu ya. Cuma kita nggak akan bahas di sini untuk yang selain Shopify. Jadi kita di sini lagi ngebahas tentang dropshipping, international dropshipping gitu. Oke, itu aja. Thank you so much guys untuk waktunya udah nonton. Please klik link di atas atau di bawah and see you inside. Bye bye.